Misi ruang angkasa pesawat Tianwen-1 milik Tiongkok telah memasuki orbit planet Mars dan dijadwalkan akan mendarat sekitar bulan Mei hingga Juni mendatang. Misi tersebut menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara yang berhasil mencapai planet Mars. Awak Tianwen-1 yang terdiri dari pengorbit, pendarat, serta penjelajah planet berhasil memasuki orbit Mars pada tanggal 10 Februari lalu setelah menempuh perjalanan selama hampir 7 bulan dari planet Bumi. Administrasi Luar Angkasa Nasional Tiongkok atau CNSA menyebut pihaknya telah menyesuaikan perihelion atau titik orbit yang paling dekat dengan Mars menjadi 265 km. Disebutkan pula bahwa pesawat ruang angkasa tersebut akan kembali melakukan beberapa penyesuaian orbit untuk memasuki orbit parkir. Misi tersebut menjadikan Tiongkok sebagai negara ke-6 yang berhasil mengirim pesawat ruang angkasa ke orbit Mars. Setelah sebelumnya ada negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Badan Antariksa Eropa, India, dan yang terakhir Uni Emirat Arab. Pengiriman ponsel 5G bulanan di negara Tiongkok pada bulan Januari 2021 lalu mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yakni sejumlah 27,278 juta unit per bulan. Angka tersebut menyumbang 68% dari total pengiriman ponsel di Tiongkok pada bulan lalu. Sebuah lembaga penelitian di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China Academy of Information and Communication Technology atau CAICT mengatakan sebanyak 23 model ponsel 5G baru telah diluncurkan di bulan Januari lalu dan 57,5% diantaranya dikirimkan di bulan yang sama. Diketahui sebelumnya Tiongkok berencana membangun lebih dari 600.000 pemancar 5G di tahun 2021. Sedangkan kementerian terkait juga akan mempromosikan pembangunan dan penerapan jaringan 5G secara tertib, mempercepat cakupan 5G di kota-kota besar, dan memajukan konstruksi bersama. Kementerian Sumber Daya Manusia Tiongkok mengumumkan standar keterampilan kejuruan untuk pemain e-sports dan 6 profesi baru lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelatihan vokasi serta penilaian keterampilan di sektor tersebut. Electronic Sports, kategori game online multiplayer ini telah mendunia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai permainan yang masuk dalam kategori e-sports pun kerap dijadikan kompetisi nasional hingga internasional, tak terkecuali di negara tirai bambu. Sektor e-sports telah menjadi momentum baru dalam industri game di Tiongkok. Persentase pemain e-sports di Tiongkok sendiri telah tumbuh sekitar 9,65% dari tahun ke tahun, dengan peningkatan jumlah pemain mencapai 488 juta orang. Standar keterampilan kejuruan lain yang baru dirilis meliputi profesi manajer operasi, penilai kemampuan khusus orang tua, petugas kereta dalam kota, dan operator ungkit serta pengunci kapal. Dengan ini, Tiongkok telah mengakui 38 profesi baru dan meluncurkan standar keterampilan kejuruan resmi untuk 9 profesi baru per tahun 2019. A League of Legends-inspired mobile game from Tencent has tens of millions of daily players in China. It has an emerging professional scene in the increasingly popular. Kegiatan perkuliahan di Universitas Wuhan, Tiongkok telah dipulihkan pada musim semi ini. Meski telah kembali aktif, perkuliahan tetap dilangsungkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghindari penyebaran virus corona di wilayah kampus. Pengumuman terkait pengaktifan kegiatan kampus dikeluarkan Universitas pasca kota Wuhan pulih dari dampak COVID-19. Dalam pemberitahuan tersebut juga dijelaskan bahwa para mahasiswa baru boleh kembali ke kampus setelah universitas menyetujui pengajuan mereka. Sebelum semester musim semi dimulai, mahasiswa wajib melaporkan kondisi kesehatan mereka di sistem pendaftaran online kampus selama 14 hari berturut-turut. Mahasiswa yang memenuhi syarat akan diminta melaporkan rincian tiket kereta pulang mereka, termasuk detail stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, jam berangkat, nomor seri kereta, serta nomor tempat duduk.
Universitas menyebut pihaknya menyediakan layanan konseling bagi para mahasiswa, baik secara offline maupun online. Di samping itu, layanan bantuan mahasiswa juga terus tersedia bagi mereka yang membutuhkan. 30的晚上是吃套餐，初一的早上我们是给。 Dalam 5 hari pertama liburan tahun baru Imlek, sektor jasa pengiriman paket Tiongkok mengirimkan setidaknya 365 juta paket. Jumlah tersebut naik sebesar 224% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejak tanggal 11 Februari lalu, perusahaan jasa pengiriman paket Tiongkok telah menangani sekitar 130 juta paket atau naik sekitar 223% per tahun. Menyusul kebangkitan kasus COVID-19 sporadis yang baru-baru ini muncul, Tiongkok turut mendorong masyarakatnya agar tetap tinggal di rumah selama liburan Imlek. Untuk menggantikan tradisi perayaan Imlek, kumpul keluarga serta berlibur, sebagian orang memilih saling berkirim bingkisan Imlek atau berbelanja online untuk kemudian dipaketkan pada kerabat mereka. Kebiasaan baru inilah yang diindikasi mendorong peningkatan jumlah paket dari tahun ke tahun.